Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan kita terpercaya kasih Tuhan selalu menyertai kita, amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu menyertai hidup kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur dalam penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi. Kami beroleh kekuatan, kesehatan. Dan kami percaya hari ini kami percaya kalau Tuhan akan memberkati. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga di dalam firman-Mu kami mengerti setiap rencana-Mu. Di dalam firman-Mu kami beroleh pengetahuan, pengertian untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 4 Oktober 2023 tertulis dalam kitab Markus 10 ayat 27. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Di bereng Yesus mana sida huhutma didok anggo dijolma dang tarbahen. Alai dang songoni di debata. Ai saluhut nado tarbahen anggo di debata. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki di bumi ini, kekayaan, harta, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya, itu bisa menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Itu bisa menghambat atau menghalangi kita untuk beroleh kemurahan dan kekekalan. Jika ditanya, siapa yang mau masuk ke surga? Siapa yang mau hidup untuk selamanya bersama-sama dengan Bapa? Setiap orang Kristen, setiap orang percaya pasti mengatakan, saya mau ada di sana. Tetapi jika syaratnya untuk berada di sana, kita harus mengikut Dia secara total, meninggalkan segala sesuatu yang kita miliki di bumi ini. Harta kekayaan, pangkat dan jabatan, semua yang telah saya katakan tadi. Apakah kita mau dan siap melakukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dalam perikop begitu sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi jika ini dikatakan, bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Tetapi apa yang mau dikatakan adalah, di sini Yesus menggambarkan segala sesuatu yang kita harapkan kita miliki di dalam kekekalan. Kita harus melepaskan segala sesuatu yang kita miliki di bumi ini. Karena tidak ada satupun yang bisa kita bawa untuk memberikan kebahagiaan kekal kepada kita jika hidup kita di bumi ini telah berlalu. Seorang yang berkata kepada Yesus, dia mau menuruti apa saja yang dikatakan, apa saja yang dikehendaki Yesus, dan dia telah melakukan banyak sekali kebaikan, menjauhi segala larangan. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, tidak mengambil hak orang lain, bahkan dia hidup menghormati orang tuanya.
itu sangat baik, tetapi bukan itu yang terutama. Di dalam perikop ini, Yesus mengatakan secara khusus di atas dari ayat kita pada hari ini, dalam ayat 21 dikatakan demikian. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasihnya kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Di ayat 22 dikatakan, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara, ini yang saya katakan tadi. Apa yang kita miliki kadang menghambat kita untuk beroleh sesuatu yang jauh lebih berharga. Itulah sebabnya dikatakan alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukarnya orang kaya yang hanya memikirkan harta dunia masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus mengumpamakan lagi dalam ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalimat ini mau menggambarkan segala sesuatu yang tidak masuk akal, segala sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia. Bagi Tuhan itu bisa saja terjadi. Kalau kita berpikir secara logika, bagaimana seekor unta melewati lubang jarum, bukan? Tetapi bagi Tuhan itu jauh lebih mungkin daripada seorang kaya yang hanya memikirkan, yang mencintai hartanya untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Karena bagi Tuhan segala sesuatu akan mungkin terjadi. Segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu akan mungkin dan akan terjadi jika Allah menghendakinya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita petik, yang harus kita ingat di dalam renungan kita pada hari ini? Janganlah hanya memikirkan harta dunia. Janganlah hanya memikirkan kenikmatan hidup yang hanya sementara di bumi ini. Tetapi marilah kita mencari dan terus berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Harta kekayaan perlu, pangkat jabatan itu sangat penting di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tetapi janganlah kiranya semua itu menghambat, menghalangi kita untuk sampai kepada Bapa. Marilah kita mensyukuri dan menikmati setiap berkat Tuhan. Di dalam segala sesuatu yang kita miliki, kita harus mampu menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kita dimampukan menjadi pewaris di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami betapa sulitnya untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan, terkadang apa yang kami miliki di bumi ini benar-benar menghambat kami untuk sampai kepadamu. Kami lebih mencintai apa yang kami miliki di dunia ini daripada mencintai Engkau. Ampunilah kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk mencintai-Mu lebih sungguh. Tidak memprioritaskan apa yang ada di bumi ini, apa yang kami miliki. Tetapi Engkaulah prioritas hidup kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk terus menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi dunia, dan biarlah hidup kami meneladankan cinta kasih Allah di dalam kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.